Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mauldan Nahria dari kelas BKI 6A. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang bagaimana pengalaman saya selama PPL 1. Pertama, saya akan menjelaskan tentang profil lembaga tempat yang telah saya sambangi untuk saya jadikan tempat PPL, yaitu di Lembaga Bimbingan Belajar AHE Desa Cigoek, Kemuhung Lebak, Kecamatan Gregit, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang AHE ini. AHE merupakan lembaga bimbingan belajar informal atau tidak formal yang berdiri sendiri. Pemiliknya yaitu Rahmat Ahya Supriyanto, dan AHE ini memiliki ribuan cabang di seluruh Indonesia yang tersebar di beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat ini yang paling banyak. Salah satunya yang saya sambangi sebagai tempat praktik yaitu di Desa Cigoek, Kecamatan Greget. Di sana ada beberapa murid, kurang lebih sekitar 100. Di sana memang sudah banyak muridnya karena memang lembaga bimbingan belajar di sana sangat minim, dan yang saya lihat hanya ada lembaga belajar bimbingan AHE saja di sana. Makanya murid-murid di sana banyak dan semuanya berdatangan untuk belajar di tempat lembaga bimbingan belajar tersebut. Di sana saya menangani kasus banyaknya yaitu tentang motivasi belajar anak yang menurun. Karena sejak pandemi ini motivasi belajar anak itu menurun, disebabkan karena sekolah yang ditutup dan juga anak-anak tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Maka dari itu anak-anak sangat menurun motivasi belajarnya. Mereka tuh ingin bersekolah lagi seperti biasa, namun karena adanya pandemi COVID seperti sekarang ini, mereka tidak bisa leluasa untuk sekolah dan mereka hanya ditugaskan belajar di rumah saja. Nah, dari situ para orang tua merasa kewalahan untuk menggunakan metode pembelajaran seperti apa untuk anaknya, karena anaknya memang susah untuk diajari karena tidak mau belajar di rumahnya, hanya ingin bermain. Terus kalau misalkan dikasih HP untuk melihat tugasnya, namun anak tersebut malah bermain game di HP dan fokus mereka teralihkan dan mereka menjadi tidak ingin belajar. Oleh karena itu, yang paling banyak saya tangani itu kasus tentang motivasi belajar anak yang menurun. Di sana saya menanyakan kepada anak-anak, apakah kalian senang belajar di tempat les ini? Dan kebanyakan dari jawaban anak-anak yaitu senang. Dan saya bertanya alasan kenapa mereka lebih senang belajar di tempat les dibandingkan di rumah, yaitu karena metode belajarnya yang aktif interaktif, dan juga yang paling utama adalah adanya permainan yang membuat mereka semakin terpacu untuk motivasi belajarnya itu meningkat. Karena mereka senang, karena memang pada usia anak-anak sangat senang sekali untuk bermain. Nah, di permainan tersebut mereka itu dituntut untuk menang. Nah, sebelum menjadi pemenang, mereka itu kan harus belajar dulu sebelumnya. Jadi mereka dituntut untuk lalu bisa memenangkan permainan tersebut, yang pada akhirnya mereka senang, terus semangat lagi untuk belajar. Lalu dan terus-terusan ingin menang, pada akhirnya mereka kembali lagi ke tempat les tersebut dengan hati yang gembira gitu. Terus penanganan yang saya lakukan itu tidak terlalu banyak ya dari saya pribadi, karena di sana metode pembelajarannya itu sudah mendukung untuk penanganan kasus motivasi belajar yang menurun. Di sana penanganan pribadi yang saya lakukan yaitu dengan mengajak mereka mengobrol kayak merayu mereka untuk ayo semangat belajarnya, nanti kalau misalkan belajar dapat piala loh. Soalnya setiap mereka menyelesaikan beberapa level sampai level 7, mereka akan mendapatkan piala dan piagam. Nah, itu bisa menjadi motivasi mereka. Kita sebagai guru di sana pintar-pintar saja untuk merayu anak agar terus belajar, semangat belajar,
menyelesaikan level agar dapat piala. Biasanya mereka setelah diberitahu seperti itu, mereka akan terpacu, oh iya iya iya, saya mau dapat piala itu. Makanya mereka semangat belajarnya lagi. Terus kalau misalkan ada anak yang menangis gitu, saya beri permainan dulu terlebih dahulu agar mereka tidak rewel seperti meronta-ronta seperti itu gitu. Sebenarnya di sana bagaimana pintar-pintar gurunya menangani si anak, kan karena tipe-tipe anak itu berbeda. Kalau misalkan yang nurut, yang langsung ingin belajar, itu gampang untuk menanganinya, kita langsung masuk sesi senam otak, dia langsung mau. Tapi ada beberapa anak yang memang sangat rewel dan tidak ingin belajar gitu, namun dipaksa orang tuanya untuk belajar. Maka kita di situ mengiming-imingi, merayu dengan kata-kata, terus memotivasinya agar tetap semangat gitu, sampai akhirnya mereka mau gitu. Terus di sana perlakuan di sana itu terdapat kurang lebih 10 guru, tidak termasuk dengan kepala unitnya. Jika termasuk kepala unitnya berarti 11 guru. Namun kepala unit di sana mengajar, kadang tidak. Semuanya diserahkan kepada guru-guru yang ada di sana. Guru-gurunya sangat komunikatif gitu. Kita diajarkan, jika tidak bisa kita diajarkan bagaimana caranya untuk merayu anak, bagaimana caranya untuk mempelajari ini, untuk si anak mau belajar gitu. Di sana semuanya baik, terutama kepala unitnya sangat komunikatif dengan kita, terus sangat baik karena memberikan beberapa wejangan, beberapa nasihat untuk kita dan cara-caranya untuk si anak, bagaimana biar anak itu ingin tetap belajar dan tetap semangat gitu. Karena memang kepala unit di sana lulusan PG PAUD, jadi memang sudah bisa dikatakan profesional gitu. Kesimpulan yang saya ambil dari pengalaman saya PPL 1 di AHE Desa Cigoek ini yaitu kasusnya banyaknya itu motivasi belajar anak yang turun. Namun ada beberapa juga kasus lain, tapi saya tidak terpaku pada itu karena saya mengambil kasus sampel terbanyak, yaitu motivasi belajar anak yang menurun. Lalu penanganannya yaitu dengan cara kita aktif, metode yang aktif, interaktif, serta permainan yang menyenangkan untuk si anak, agar si anak itu belajarnya semangat gitu, menjadi semangat, dan motivasi belajarnya juga meningkat gitu. Kalau misalkan kita aktif, interaktif, terus ada permainannya juga, kan anak-anak menjadi senang. Karena memang pada fase anak-anak itu fasenya fase-fase aktif sekali dan sangat ingin bermain gitu, seperti anak-anak sebaya pada umumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.